Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat malam semuanya. Hari ini pukul 20 di WIB, pukul 21 di WIK. Hari ini gereja memperingati Santa Clara. Dalam tulisannya dia katakan bahwa Tuhan, betapa bahagia aku Kau ciptakan. Hari ini kita mengawali novena untuk persiapan tabisan Diakon Washington dan teman-temannya yang direncanakan pada tanggal 21 Agustus nanti tahun 2020 di Paroki Mintaro. Kita serahkan kepada kehendak Tuhan dan kita mohon rahmat-rahmat-Nya sehingga kita pun mampu mensyukuri atas banyak hal, sehingga peristiwa nanti pun juga terjadi dan juga lancar, dan para imam baru nanti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sadar bahwa kita bukanlah pribadi yang sempurna. Dengan rendah hati kita mohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya ke Allah Tuhan kita. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasianilah kami. Tuhan kasianilah kami. Kristus kasianilah kami. Kristus kasianilah kami. Tuhan kasianilah kami. Tuhan kasianilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, dalam diri Santa Clara Engkau telah menumbuhkan cinta akan kemiskinan. Semoga berkat doanya kami mengikuti Kristus dengan semangat kemiskinan, supaya layak memandang Engkau dalam kerajaan surga. Dan kami mohon berkat-Mu untuk para diakon yang menyiapkan diri untuk tabisan nanti. Hari ini kami mengawali doa selama 9 hari untuk menyongsong peristiwa tabisan itu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Diberikannya pulungan kitab itu untuk makan dan rasanya manis seperti madu dalam lembu. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan bersabda kepadaku, hai anak manusia, dengarkanlah sabdaku kepadamu. Janganlah membantah seperti kau pemberontak ini. Makanlah mulutmu
sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergi. Berbicaralah pada kaum Israel, maka bukakanlah mulut-mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu sabdanya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini dan isilah perutmu dengannya. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Tuhan bersabda lagi, hai anak manusia, mari, bagilah dan sampaikanlah sabdaku kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refresh. Betapa manisnya janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manisnya janji Tuhan bagi langit-langitku. Aku bergembira atas peringatan-peringatanmu, melebihi segala hartamu. Betapa manisnya janji Tuhan bagi langit-langitku. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, dan kehendakmu menjadi penasihat bagiku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Betapa manisnya janjimu bagi langit-langitku, melebihi madu bagi mulutku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Peringatan-peringatanmu adalah milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kekirangan hatiku. Betapa manis janji Tuhan bagi langit-langitku. Bagi langit-langitku. Mulutku kumakan dan mengangap sebab aku mendamakan perintah-perintahmu. Betapa janji Tuhan bagi langit-langitku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah bebanku dan belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid dan bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang pun dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu,
malaikat-malaikat mereka di surga selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Lalu Yesus bersabda lagi, barang siap, bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah pula Bapamu yang di surga tidak mengendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini kita mendengarkan para murid yang mungkin protes karena beberapa waktu yang lalu kita dengarkan hanya 3 orang yang dibawa Yesus untuk melihat Yesus yang memancarkan wajah yang bersinar, yaitu Yakobus, Yohanes, dan Petrus. Lalu para murid datang, siapa nanti yang terbesar di dalam kerajaan surga? Nah, itu biasa kalau ditanya, siapa yang terbesar di keluarga Sutardian? Yang gendut, yang besar itu ya. Nah, jangan yang kurus, yang gendut, yang besar. Siapa yang terbesar di keluarga Sutardian? Ya. Ternyata mboknya, atau Fado. Ya. Bertanya. Kemudian Tuhan dari pertanyaan itu Tuhan menjawab banyak hal, panjang sekali jawaban Tuhan. Tidak mengatakan si A, si B, si C, tetapi Tuhan memakai sebuah peristiwa perjumpaan dengan seorang anak. Dia katakan, ya, sekali lagi jawaban Yesus ini hanya untuk menjawab siapa yang terbesar di dalam kerajaan surga. Dia mengatakan demikian, aku berkata kepadamu, sungguh jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ingat, jikalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mau tabisan imam, mau tabisan diakon, mau jadi prodiakon, mau jadi donatur, kalau tidak bertobat dan tidak menjadi seperti anak kecil, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang ngomong bukan saya, Yesus, ya. Dengarkan baik-baik, ya. Yang kedua, barang siapa, ya, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, ia yang terbesar dalam kerajaan surga. Baru kalimatnya kemudian begitu. Siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil itu, dialah yang terbesar di dalam kerajaan surga. Ayo, siapa yang mampu merendahkan diri? Aku lo suster sekolah di luar negeri, merendahkan diri lah. Ya enggak lah. Aku lo anakku 2 jadi pastor, 1 di suster, merendahkan diri lah. Ya enggak lah. Anakku lo pinter-pinter, juara 1, 2, 3, sudah rendah diri belum? Pasti tidak, ya. Tidak, ya. Harus mampu merendahkan diri dan juga harus seperti menjadi orang kecil. Ya. Sudah masuk, itu yang bertobat. Yang mampu rendahkan diri, itu yang terbesar. Dan barang siapa menyambut seorang anak kecil ini dalam namaku, dia menyambut aku. Nah, ingat, siapa anak-anak kecil di dalam hidup kita? Ya,
orang-orang yang percaya pada Tuhan sepenuhnya, yang tergantung pada Tuhan, itulah orang-orang kecil, anak-anak kecil. Semua yang tergantung pada belas kasih Tuhan. Barang siapa menyambut anak itu dalam nama Tuhan, maka dia menyambut Tuhan. Ya. Dan yang keempat, ingatlah, jangan menganggap seorang pun di antara anak-anak ini, jangan menganggap rendah, karena aku berkata kepadamu, malaikat-malaikat mereka selalu memandang wajah Bapakku di surga. Para malaikat pamomong, ya, mereka selalu memandang wajah Bapa di surga. Mereka dijaga oleh para malaikat. Ya. Tuhan tidak berhenti dengan memakai sebuah peristiwa perjumpaan dengan anak kecil, kemudian menambahkan lagi, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, lalu yang satu itu tersesat, tidak mencarinya? Ya. Ini ada hal yang cukup menarik. Ngapain nyari orang, ya satu orang tersesat, biar aja Romo, toh masih ada 99. Ya. Tuhan tidak menghendaki satu orang pun itu hilang. Meninggalkan 99 ekor di pegunungan itu bukan berarti akan kehilangan 99. Ya, saya ulangi, meninggalkan 99 ekor domba di pegunungan itu bukan berarti akan kehilangan yang 99 itu demi satu. Tidak. Untuk menjadikan semuanya 100 utuh. Ya, ketika 99 ekor domba di pegunungan ditinggalkan, dipastikan bahwa yang 99 ekor itu dalam keadaan aman, terjaga, tidak tercerai-berai. Mencari yang satu, tetapi memastikan yang 99 itu pun juga tidak akan sesat dan hilang, sehingga akan genap menjadi 100. Bukan mencari yang satu, dapat satu, kemudian hilang yang 99. Tidak, ya, tetapi akan utuh menjadi 100. Tuhan menghendaki tak seorang pun dari anak-anaknya itu hilang. Hari ini juga kita memperingati Santa Clara. Dia anaknya orang kaya, seorang bangsawan, umur 18 tahun jadi suster pertama Fransiskanes, ya. Bahkan dia ketika jadi suster itu dijemput oleh orang tuanya untuk pulang, tapi tidak mau. Tetapi cara hidupnya itu juga mampu membuat terpesona adiknya Agnes juga hidup seperti dia, ya. Apa yang bisa kita renungkan untuk hari ini adalah Santa Clara meninggalkan kebangsawanannya, Santa Clara meninggalkan harta bendanya, Santa Clara meninggalkan warisannya, Santa Clara meninggalkan kemapanannya demi pengabdian kepada Yesus. Ya, saya ulangi lagi. Santa Clara meninggalkan semuanya apa yang sudah dimiliki, kebangsawanan, harta, kekayaan, kehormatan. Dia mau menjadi pengikut Yesus secara lebih. Ini cambuk bagi kita keluarga Sutardian. Jangan sampai orang melihat itu berbeda. Menjadi seorang imam, menjadi suster, itu adalah cara untuk mendapatkan harta, cara mendapatkan kewibawaan, cara mendapatkan kehormatan, cara mendapatkan kekayaan, cara mendapatkan apapun yang didapat di situ. Sehingga mengawali peristiwa novena ini, kita harus mohon rahmat Tuhan, rahmat pertobatan, dimurnikan,
agar kita pun kembali kepada niat awal. Mengapa kita menjadi seorang imam? Mengapa menjadi seorang suster? Bukan mau mendapatkan kehormatan, bukan mau mendapatkan kekayaan, bukan mau mendapatkan harta. Seandainya dalam perjalanan itu toh orang berbelas kasih, memberikan kehormatan, memberikan cinta, memberikan harta, itu bukan pertama-tama dan utama yang dicari ketika kita menjadi seorang imam, ketika menjadi seorang suster. Sehingga kita mohon rahmat Tuhan, rahmat pertobatan. Seperti Tuhan katakan, siapa yang tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini yang tergantung pada Tuhan, maka tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan barang siapa yang mampu merendahkan diri dan berlaku seperti anak kecil, dialah yang terbesar. Sehingga novena ini bukan kita mau sombong dan pamer, tetapi Santa Clara mencambuk kita, memberikan kita sebuah petuah yang tidak mudah. Sehingga hari ini kita pun diajak untuk memurnikan. Mengapa jalan ini kita pilih dan kita siapkan untuk para diakon nanti yang akan menerima tabisan. Mari kita sejenak dan kita siapkan doa permohonan secara spontan. Allah yang Maha Kuasa, hari ini kami mengawali doa persiapan tabisan Imam Safirian yang akan dilaksanakan, direncanakan tanggal 21 Agustus nanti. Kiranya Engkau melancarkan peristiwa tabisan nanti, Kau jauhkan segala rintangan, dan Kau bermudah sehingga acara nanti berlangsung dengan baik. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa permohonan kami. Silahkan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi para diakon Safirian yang pada hari ini mempersiapkan diri untuk menerima tabisan suci. Semoga Kau memberikan kesehatan yang baik, terlebih jiwa yang menyerahkan diri terlebih pada kongregasi misi, sehingga setiap perutusannya merupakan perwujudan daripada misimu untuk mencari satu domba yang hilang dan menyelamatkan jiwa-jiwa mereka yang meninggalkanmu dan menyelamatkan mereka untuk kembali memperoleh kebahagiaan bersama kawanan domba yang lain. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan terima kasih karena kami dapat berkumpul walaupun melalui daring. Kami bisa merayakan Ekaristi bersama-sama. Berkatilah kami semua, semoga acara yang sudah disusun dapat berjalan dengan baik dan kami semakin memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga para diakon yang sedang mempersiapkan perjalanan dan mempersiapkan segala sesuatunya, semoga kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik dengan segala protokol yang harus dipenuhi, dan semoga kehadiran mereka juga bisa mewakili kami dan memberikan rasa sukacita bagi semua para diakon dan Darul Romo yang akan menerima tabisan, dan keselamatan serta kesehatan yang baik Kau anugerahkan kepada mereka juga. Untuk itu kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Demikian ya Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan, semoga Engkau mendengarkan atas sebuah rahmat yang melimpah yang boleh kami terima, supaya kami pun juga menyadari betapa kami selalu bergantung padamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Santa Clara kau lebur dalam diri Santa Clara kau lebur manusia lama, dan kau ciptakan manusia baru menurut citra-Mu. Semoga kami pun kau perbarui sehingga Engkau berkenan menerima kurban perdamaian yang kami rayakan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Malah mengarahkan hati kepada Tuhan. Malah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab kami sungguh-sungguh mengagumi kebijaksanaan-Mu, memanggil para kudus dari antara umat-Mu. Mereka telah membaktikan diri sepenuhnya kepada Kristus demi kerajaan surga. Hidup mereka membuktikan bahwa Engkau memulihkan kesucian manusia dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan surgawi. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga
surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Bodeng Timang, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Tulislah untuk Pak kami T.Y. Sutardi dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihinlah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bundalah dan Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul, Santa Clara, dan semua orang kudus dari masa ke masa hidup yang berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Yesus bersama di dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam bumi. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaslah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab belah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah kami gereja-Mu setelah kami, supaya bersatu rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami di sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa. Anak domba Allah Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami Inilah anak domba Allah yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang telah diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, tidak pantas Tuhan dan saya, tetapi bersaja tubuh Kristus. Amin. Kalian telah meninggalkan segalanya dan mengikuti Aku. Kalian akan menerima ganjaran 100 kali lipat dan mewarisi hidup abadi. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Mulia, semoga berkat kekuatan sakramen ini kami belajar dari teladan Santa Clara. Kiranya kami mengutamakan Dikau di atas segala-galanya, dan di dunia ini kami sudah hidup sebagai manusia baru demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga kita semua dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian Ekaristi novena hari pertama sudah selesai. Syukur kepada. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Aku dengar bisikan suaramu menggema lembut di dalam batinku. Bukankah sahabatku, jikalau engkau mentaati perintahku. Pergilah dan sebarkan kabar sukacitaku sampai akhir zaman, aku sertamu. Kita lanjutkan dengan